Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir bagi kami, dan Engkau hadir juga bagi saudara-saudara kami yang di rumah yang sementara melakukan ibadah. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas bagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami. Sampai saat ini, kalau kami ada dan kami boleh berdiri di tempat ini, itu bukti kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami terus merindukan Engkau Tuhan, untuk berjalan bersama-sama kami. Kami terus merindukan Engkau Tuhan, untuk berada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Hadir bagi kami Tuhan, berjalan bersama kami. Kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri dan katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Engkau berarti bagi kami Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini saudara dalam keadaan yang sulit, kalau saudara ada dalam masa-masa yang sukar, kalau ada saudara mempunyai pergumulan pagi hari ini, mari angkat tangan saudara dan panggil nama Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih bekerja sampai saat ini Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kasih Tuhan, ketika kami memanggil Engkau, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau ada bagi kami. Engkau hadir bagi kami pagi hari ini Tuhan. Engkau memuaskan jiwa kami Tuhan. Karena seperti rusa kami merindukan sungguh pagi hari. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Dan kami siap pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih tetap memelihara hidup kami ya Bapa. Di tengah situasi yang sulit saat ini ya Bapa, Engkau tetap hadir memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih waktu ini ya Bapa, saat ini kami masih diberi kesempatan ya Bapa, untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu kepada kami ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, tiba saatnya kami untuk mendengarkan dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya firman yang sebentar kami dengarkan ya Bapa, itu boleh jatuh di tanah yang subur ya Bapa, dan boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini ya Bapa. Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa, sehingga setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan itu boleh memberkati daripada sidang jemaat-Mu kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salut. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena sampai saat ini kita semua masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, walaupun situasi saat ini yang serba sulit ya, karena pandemi begitu berkepanjangan, ini adalah sebuah rencana ya. Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Terlebih anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini sedang mengalami proses Bapak Ibu Saudara.
proses. Apakah kita di dalam proses ini mampu tidak mengikuti dengan setia, dengan taat? Karena begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan membentuk manusia itu serupa segambar dengannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar manusia yang serupa dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara, sudah berubah. Nah, puji syukur bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan Yesus telah berkorban, darahnya yang mahal menjadikan kita bisa diperbaharui. Namun di dalam proses pembaharuan itu Bapak Ibu Saudara tentunya mengalami proses demi proses. Saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi saat ini, kita semua mengalami yang namanya proses Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita akan bisa mengikuti proses-proses tersebut dengan baik? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan di dalam kitab Yeremia ya. Yeremia 18 Bapak Ibu Saudara. Yeremia 18 ayat yang 1 sampai ke 17. Akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara cukup memperhatikan dengan baik. Begini kebenaran firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masa akan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masa akan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masa akan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala.
dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan Bapak Ibu Saudara bahwa ya, keadaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini ya, sudah terlalu jauh berjalan menentang Tuhan ya. Bangsa Israel ini melangkah tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam keadaan saat itu. Makanya saat itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia di dalam ayat yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Jadi Nabi Yeremia diperintahkan untuk pergi ke tukang periuk ya. Kemudian Nabi Yeremia dengan taat pergi ke tukang periuk. Kemudian di dalam ayat yang keempat, apabila bencana, ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Jadi saat Nabi Yeremia datang ke rumah tukang periuk, itu didapati tukang periuk itu sedang bekerja, yang sedang membuat proses daripada tanah liat untuk menjadi sebuah bencana. Itu Nabi Yeremia dengan seksama, dengan begitu teliti memperhatikan. Nah, salah satu yang dilihat oleh Nabi Yeremia Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang keempat, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanah liat yang sudah diproses ya, yang sedang dikerjakan di meja pelarikan, di meja yang berputar untuk memproses daripada tanah liat itu menjadi bencana, itu dikatakan di dalam ayat 4 mengalami rusak dia ya, dalam proses pelarikan itu ya, rusak. Nah, kenapa bisa rusak? Tentunya banyak hal penyebabnya. Bisa saja karena ada serpihan-serpihan benda lain, atau kerikil, atau serpihan kayu, atau yang lain-lain ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika rusak, maka apa yang dilakukan oleh tukang periuk ya? Tukang periuk itu apa? Mengembalikannya lagi ke awal lagi, untuk diproses lagi menjadi periuk-periuk ya, bencana-bencana yang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tukang periuk tersebut. Nah, di dalam ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masa kan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Jadi Tuhan itu melukiskan dirinya itu bahwa Tuhan itu seperti tukang periuk ya. Masa kan aku tidak dapat bertindak seperti tukang periuk ini ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kaum Israel itu dikatakan seperti tanah liat ya. Kenapa Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia ke tukang periuk? Nah, tentunya agar Nabi Yeremia ini dengan melihat dengan nyata bahwa dalam proses pembuatan periuk ya, bencana itu ya, ketika mengalami kerusakan ternyata apa? Dikembalikan lagi. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara dinyatakan bahwa ya, ternyata bangsa Israel yang seperti tanah liat yang dibentuk itu ternyata tidak mau dibentuk, tidak mau diproses Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang
11 dan seterusnya, itu malah petaka yang akan dirancangkan oleh Tuhan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ya di dalam proses kehidupan saat ini, di dalam proses tanah liat menjadi bejana yang indah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di dalam ayat 4, yaitu bahwa kita harus tetap setia Bapak Ibu Saudara dalam setiap proses. Di dalam setiap proses kita harus tetap taat, setia. Di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara akan saya bacakan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut yang baik pada pemandangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Nah, bagaimana agar bencana yang dibuat yang rusak itu agar bisa diperbaiki kembali? Ya, ikuti proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kita semua saat-saat ini sedang diproses oleh Tuhan. Nah, bagaimana respon kita saat ini? Apakah kita mau tetap setia mengikuti proses demi proses atau tidak? Ya, kalau kita setia mengikuti proses demi proses, itu apa yang terjadi? Kita akan menjadi bejana indah yang memiliki nilai dan yang berguna. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi seperti ini, apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, itu tetap atas rancangan Tuhan. Tuhan izinkan itu karena apa? Tuhan ingin melihat di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memproses kita, apakah kita tetap setia atau tidak? Jika kita setia, maka apa yang didapatkan? Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 10 Bapak Ibu Saudara kita lihat ya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel itu tidak mau diproses, maka janji Tuhan itu tidak akan pernah digenapi. Bahkan Tuhan menyesal menjanjikan bangsa Israel itu keberuntungan. Tuhan menyesal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak mau diproses. Namun ketika bangsa Israel mau diproses, tentunya berbeda Bapak Ibu Saudara. Tentunya janji Tuhan itu akan digenapi. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memberontak terhadap Tuhan, ketika kita tetap setia menjalani proses demi proses, maka apa? Janji Tuhan dikatakan apa? Akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang percaya, ada dua pilihan. Mau tetap setia atau tidak? Ya. Ketika kita tetap setia, mau pilih yang setia, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk meraih janji-janji Tuhan, kita mengalami sebuah proses. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus mau diproses oleh Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita harus tetap setia di tengah situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan maupun masalah apa, itu semua Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Kita dalam proses seperti tanah liat, ya, diproses untuk menjadi bejana. Kita pun diproses untuk menjadi bejana yang indah, yang memiliki nilai, yang berguna. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua sekarang, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap mengikuti proses?
Itu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah bertobat. Di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara akan saya bacakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, begini firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Bangsa Israel tidak pernah mau bertobat Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga Tuhan merancangkan malapetaka dikatakan. Merancangkan malapetaka. Bahkan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Bapak Ibu Saudara, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Menjadi kengerian. Setiap orang yang lewat dikatakan itu ngeri. Ini yang terjadi akibat bangsa Israel tidak mau berbalik, tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam proses kehidupan kita, dalam proses yang disampaikan Nabi Yeremia, dari tanah liat menjadi bencana itu mengalami proses. Ketika dalam proses tersebut Bapak Ibu Saudara mengalami kerusakan, maka kita tidak ada pilihan lain, kita tetap taat, kita tetap mengikuti daripada proses tersebut, sehingga kita mampu menjadi bencana-bencana yang indah, yang berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita mengalami proses, ya, mari kita ikuti setiap proses tersebut. Jika ada jalan-jalan kita yang salah, jika ada jalan-jalan kita yang menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, marilah Bapak Ibu Saudara kita berbalik ke jalan-jalannya. Kita bertobat. Karena apa? Hanya dengan pertobatan hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Banyak Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita saat ini mengalami suatu hal kejatuhan, ya, sampai terperosok dalam jurang, di jurang yang begitu dalam. Namun tidak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau menikmati janji-janji Tuhan, maka kita harus bertobat. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah ketika mengalami proses, yang pertama kita tetap setia mengikuti setiap proses. Yang kedua, kita harus bertobat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara betul-betul memiliki kedegilan hati, hati yang degil. Hati yang degil itu hati yang memberontak, hati yang tidak mau mendengarkan, hati yang beku, tidak mau diperintahkan oleh Tuhan untuk berbalik ke jalan-jalan yang benar. Tidak mau mereka lakukan. Bahkan mereka melakukan berdasarkan atas kemauan, keinginan mereka sendiri, ya. Akibatnya apa? Tentunya seperti firman Tuhan katakan apa? Malapetaka akan terjadi, kengerian akan terjadi. Sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, ingat nggak Bapak Ibu Saudara di dalam zaman Nuh, ya? Ketika zaman Nuh
itu manusia, ya, semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya, semua manusia berbuat jahat di muka bumi ini. Apa yang Tuhan lakukan? Sebenarnya Tuhan masih memberi kesempatan untuk zaman orang-orang sejamannya Nuh itu untuk bertobat, tapi tidak ada Bapak Ibu Saudara kecuali Nuh dan keluarganya. Tidak ada yang mau bertobat. Bahkan masih ada kesempatan. Kalau saya baca di buku, ya, di penjelasan bahwa Bahtera itu dibuat kurang lebih 80 tahun. Jadi selama 80 tahun itu masih diberi kesempatan orang-orang jahat itu untuk berbalik kepada Tuhan. Namun tidak ada Bapak Ibu Saudara kecuali Nuh dan keluarganya. Apa yang terjadi? Dengan tiba-tiba air bah. Akhirnya yang hidup yang saat itu hanya Nuh dan keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika tidak mau bertobat, maka Tuhan akan melenyapkan. Ya. Kita lihat lagi ketika Niniwe, ya, sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Seluruh bangsa di Niniwe itu melakukan kejahatan. Namun ketika Nabi Yunus diperintahkan untuk memberitakan agar bangsa itu bertobat, apa yang bangsa Niniwe lakukan? Dia mau mendengarkan. Bahkan seluruh bangsa itu, dari kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, bahkan sampai hewan-hewan pun itu berpuasa, merendahkan diri di kaki Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan berbalik ke jalan Tuhan, itu satu-satunya agar kehidupan kita dipulihkan. Situasi seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, saat-saat terakhir ini, kita tidak tahu apakah manusia-manusia di bumi ini berbuat jahat atau tidak. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Tuhan. Memang terkadang manusia penampilannya ramah, kelihatannya baik, namun kita tidak tahu hati mereka. Namun Tuhan mengatakan apa? Ya, ketika kejahatan sudah banyak seperti pada zaman Nuh, itu Tuhan akan menghancurkan, akan melenyapkan bumi, melenyapkan manusia, tentunya yang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu entah kapan Tuhan akan datang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, ya, dari tukang periuk ini, dari tanah liat yang dikerjakan oleh tukang periuk ini, agar kita mengikuti setiap proses yang ada, mengikuti dengan setia, tentunya setia dalam berdoa, beribadah, bersekutu, maupun hal-hal yang lain. Terlebih dalam perilaku kita, kita harus menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita jauhkan hati yang degil. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita Bapak Ibu Saudara diproses oleh Tuhan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bertanya, oh Tuhan kenapa aku ini diproses seperti ini. Jangan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ikuti prosesnya, maka Tuhan akan menjadikan kita bejana-bejana yang bernilai, tentunya yang berguna, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, ya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika bangsa Israel ini tidak mau melakukan, ya, tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang Tuhan inginkan, itu apa yang terjadi? Ya, Tuhan merancangkan malapetaka. Ketika Tuhan sudah merancangkan malapetaka, tetap juga mereka ini tidak mau berbalik. Inilah ketegilan hati bangsa Israel saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita
jangan seperti orang Israel tersebut. Kita jangan memiliki hati yang degil. Jangan keraskan hati kita. Kita tetap menerima ketika kita diproses oleh Tuhan. Karena semua rancangan Tuhan itu adalah baik di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini dapat diambil suatu gambaran bahwa ketika Bapak Ibu Saudara diproses oleh Tuhan, mari kita ikuti prosesnya. Jika kehidupan kita saat ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan, mari kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Jika ada hati kita yang keras saat ini, mengeraskan hati kita untuk Tuhan, mari kita buka hati kita kembali. Kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kegenapan janji Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya ya, saya singkat saja menyampaikan firman Tuhan. Kesimpulannya ya, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi proses oleh Tuhan, yang pertama, tetap setia, taat, mengikuti setiap proses yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kehidupan kita masih berada di jalan-jalan yang jauh dari Tuhan, mari kita kembali mendekat kepada Tuhan, sehingga hidup kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi bencana-bencana yang berguna, yang bernilai tinggi. Kemudian jangan keraskan hati kita. Ketika Bapak Ibu Saudara masih memiliki hati yang keras, masih menjauh daripada Tuhan, tidak mau mendekat kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan ya, agar Tuhan bukakan hati kita untuk apa? Untuk kita bisa kembali ke jalan-jalan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan, ya kita tetap setia, kita sudah bertobat, kita tidak kaku lagi, tidak beku, tidak kaku dalam menerima firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian kiranya firman Tuhan singkat pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya setiap firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa, itu boleh mengubahkan hidup kami, boleh menjadikan kami bencana-bencana yang indah ya Bapa, yang memiliki nilai yang berguna, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.